Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irasa Fitri dari kelas 5 PAIC, yang mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pengembangan PAI, yang mana pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti nilai atau harga. Adapun dalam bahasa Arab, nilai disebut al-takdir atau al-qimah. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan al-takdir al-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun dalam bahasa Indonesia disebutkan evaluasi berarti penilaian. Jadi penilaian dapat digunakan untuk semua aspek kehidupan. Dalam hal ini kita hanya memfokuskan pada penilaian dalam bidang pendidikan agama Islam atau penilaian pendidikan Islam. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback, yang mana kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Jadi peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana nih tingkat penguasaannya terhadap materi jika hasil pekerjaan mereka mendapat umpan balik dari gurunya. Nah, umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung, tertulis, atau demonstrasi. Dalam memberikan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan peserta didik yang lain. Adapun untuk selanjutnya yaitu manfaat hasil evaluasi. Ada beberapa manfaat hasil evaluasi. Berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya yang pertama yaitu manfaat bagi peserta didik, yang kedua memberikan manfaat bagi guru, yang ketiga memberikan manfaat bagi orang tua, yang keempat memberikan manfaat bagi administrator sekolah. Nah, untuk selanjutnya yaitu refleksi pelaksanaan evaluasi dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Sering ditemukan berbagai kekurangan atau kelemahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penyusunan laporan. Namun, semakin banyak seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor guru dapat melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu. Dimyati dan Mudiono 1994 mengemukakan ada 7 prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, yang keenam balikan, dan yang ketujuh adalah penguatan. Selanjutnya yaitu perbedaan individual. Setiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Dan perbedaan individual ini dapat berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik.
Untuk selanjutnya yaitu evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui nih bagaimana hasilnya. Nah, salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan cara mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif. Yang mana hal ini dimaksudkan agar guru dapat segera mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya memperbaikinya untuk pembelajaran yang akan datang. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Nah, salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang berfungsi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan proses dan hasil belajar, yang mana untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar, hendaknya kita berpihak pada hasil identifikasi faktor-faktor apa penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam suatu pembelajaran tersebut. Nah, berdasarkan hasil identifikasi ini, kemudian kita mencari alternatif pemecahannya. Kemudian dari berbagai alternatif itu kita pilih nih mana yang mungkin dilaksanakan dilihat dari berbagai kesiapan guru, kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembelajaran remedial. Jika sebagian besar peserta didik belum menguasai kompetensi yang diharapkan, maka kita segera mengetahui dan mencari alternatif solusi agar peserta didik tersebut dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Nah, setelah diketahui siapa saja peserta didik yang gagal menguasai kompetensi, materi apa yang dianggap sulit, dan di mana letak kesulitannya, kemudian mencari alternatif pemecahannya. Antara lain melakukan suatu pembelajaran remedial atau remedi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.